Halo sobat semua. Jumpa lagi dengan Mimin. Sebelum Mimin lanjutkan ceritanya, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Bab 603 Bekas Luka. Perlindungan informasi rahasia tingkat tinggi. Mendengar kalimat ini, Luo Guansong seketika terdiam. Wajahnya menjadi pucat dan mulutnya terlihat sedikit bergetar. Pada saat ini, kepala kepolisian ini sudah sedikit ketakutan. Telah ditakuti dengan kata perlindungan sangat rahasia ini. Perlindungan sangat rahasia, apa artinya ini? Ini menandakan bahwa identitas Chen Bei sangat spesial. Mungkin ada hubungannya dengan yang di atas. Keringat dingin menetar dari dahi Luo Guansong dan dia buru-buru memerintahkan bawahannya untuk pergi, dan kemudian dengan gugup mengunci pintu kantor. Setelah memastikan tidak ada siapa-siapa, dia mengeluarkan ponselnya dengan cemas dan memutar nomor. Lao Luo, situasinya tidak baik. Luo Guansong berkata dengan gugup di telepon. Di telepon Luo Haoran tercengang ketika mendengar itu. Kepala Luo, ada apa? Ada masalah dengan kasus Chen Bei. Masalahnya sangat rumit. Luo Guansong tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah berpikir beberapa saat, dia lalu berkata dengan serius. Arsip informasi Chen Bei masuk dalam kategori perlindungan sangat rahasia, kita tidak dapat menyentuhnya. Apa? Di ujung lain telepon, Luo Haoran seketika mengernyitkan dahinya. Siapa identitas dia sebenarnya? Luo Haoran bertanya dengan sungguh-sungguh. Jika Chen Bei ini ada koneksi, maka masalahnya menjadi sangat rumit. Tak ada satupun dari mereka yang dapat menyentuh kasus ini. Aku juga tidak tahu, dokumennya adalah kategori perlindungan sangat rahasia, dan aku tidak mempunyai otoritas untuk melihatnya. Luo Guansong berkata tanpa daya dengan ngeri. Luo Haoran terdiam. Setelah beberapa saat dia berkata dengan perlahan, kepala Luo, harap tenang dan jangan gelisah. Di kota Shanghai, Hu sedang duduk di kantornya membereskan beberapa dokumen. Tiba-tiba, telepon berdering. Hu mengangkat telepon tersebut dan menjawabnya dengan perlahan. Bagaimana, apakah urusan Chen Bei telah ditangani dengan baik? Tanya Hu dengan dalam dan tenang. Bos, beberapa masalah muncul dalam masalah Chen Bei ini. Ucap Luo Haoran perlahan. Oh, tanya Hu dengan datar, matanya dalam, apa masalahnya? Identitas Chen Bei, aku khawatir tidak sederhana. Ucap Luo Haoran perlahan. Di sisi lain telepon, Hu masih tetap tenang, dia hanya mengucapkan satu kata, katakan. Luo Guansong mengatakan bahwa ketika ia menyelidiki informasi file pribadinya, dia menemukan bahwa informasi miliknya masuk ke dalam kategori perlindungan sangat rahasia, identitasnya. Hu terdiam, matanya menegang. Pada saat ini, seluruh pro dan kontra melintas di benaknya, dia sedang membuat keputusan dengan cepat. Chen Bei ini, apakah dipotong atau dibiarkan? Setelah hening untuk beberapa saat, Hu berkata dengan perlahan, beritahu Luo Guansong. Tahan dia di pusat penahanan dulu. Luo Haoran tampak serius, bos, apakah Anda ingin memotong? Hu berkata dengan sangat dalam, tahan dia terlebih dahulu, aku punya rencana sendiri. Dan juga beritahu keluarga Wang, beritahu mereka untuk tetap tenang. Setelah berkata, dia langsung menutup telepon. Pada saat yang sama, dengan dikeluarkannya perintah tak terlihat oleh Hu, seluruh departemen kepolisian Shanghai mulai menjalankan kasus lebih lanjut. Li Qingyan dan Su Lei duduk berdua di ruang tunggu kantor polisi, dan dapat terlihat bahwa sang presiden cantik itu betapa lesunya dirinya, wajahnya terlihat pucat dan dirinya terlihat berantakan. Pada saat ini, beberapa petugas berjalan keluar sambil membawa surat penahanan. Li Qingyan, kan? Petugas itu menyerahkan surat perintah penangkapan kepadanya dan berkata dengan serius, Chen Bei dicurigai telah melakukan banyak pembunuhan. Situasinya sangat buruk dan berdampak serius pada masyarakat. Dia akan ditahan di pusat penahanan terlebih dahulu sambil menunggu putusan. Ini surat pemberitahuan untuk keluarga. Mendengar perkataan petugas itu, tubuh Li Qingyan seketika bergetar dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia mengambil surat perintah penangkapan itu dengan kedua tangan yang gemetar. Pada saat ini, seluruh suasana hati presiden cantik itu seketika runtuh. Ini adalah berita buruk untuknya hari ini. Chen Bei ternodai oleh darah karena melindunginya. Semua karena dirinya sendiri, rasa bersalah dan penyesalan membuatnya tak berdaya, matanya yang indah memerah. Dan air mata menitik jatuh dari wajahnya yang cantik. Orang ini adalah sang presiden cantik yang sangat mendominasi di dunia bisnis, namun pada saat ini dia menangis berantakan, dan tangisannya membuat orang merasa sedih. Su Lei akhirnya tidak tahan lagi, ia lalu memeluk baunya yang indah dengan lembut. Pada saat ini, Su Lei akhirnya tidak lagi berdebat dengannya dan mulai membujuknya. Jangan khawatir, Chen Bei, pasti akan baik-baik saja. Kamu harus percaya padanya. Su Lei mencoba menghiburnya dengan suaranya yang magnetis. Pada saat ini, Su Lei tiba-tiba menemukan bahwa Li Qingyan, wanita ini, mungkin memang benar-benar layak untuk dilindungi, hanya dengan mengandalkan tetesan air matanya kepada Chen Bei di dunia ini.
Tidak ada satupun wanita di dunia ini yang dapat menitikkan air mata kepada seorang pria yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Wanita, semuanya berlidah tajam, namun berhati lembut. Di ruang tahanan kantor polisi, Chen Bei tengah duduk di atas lantai dengan tenang seolah-olah dia tidak peduli dengan tuduhan atas dirinya. Tepat pada saat ini, tiba-tiba sekelompok petugas polisi bersenjata berat masuk dengan dingin. Mereka segera membuka sel tahanan dan mengikat kaki dan tangannya dengan dua borgol yang kuat dan tebal. Chen Bei memandang mereka dengan penuh arti. Kalian ingin membawaku pergi kemana lagi? Berhenti bicara omong kosong. Para petugas itu sama sekali tidak menghiraukannya. Ekspresi mereka sangat dingin. Setelah Chen Bei diborgol, petugas polisi mulai menggeledah tubuhnya. Seorang petugas polisi secara langsung dan agresif melepaskan jam tangan elektronik di pergelangan tangan Chen Bei dan memasukkan jam itu ke dalam tas penyimpanan. Dan petugas yang lain melakukan pencarian menyeluruh terhadap Chen Bei tidak melewatkan setiap detail yang ada. Tiba-tiba, petugas polisi menyentuh benda dingin dari bawah tulang rusuk Chen Bei. Dengan ekspresi yang dingin di wajahnya, ia mengeluarkan benda dingin itu dan melihat itu adalah sebuah belati hitam dengan tampilan yang sangar. Membawa senjata tajam secara sembarangan. Tambah satu kesalahan, petugas polisi itu berteriak dan kemudian melemparkan belati yang berat itu ke dalam tas penyimpanan. Chen Bei berkata dengan penuh hati, sebaiknya kalian berikan arloji dan pisau itu kepada Li Qingyan. Lancang. Kamu sekarang adalah tersangka kriminal. Semua barang milikmu terlibat dalam kasus ini. Apakah kamu masih ingin menyerahkan ini kepada orang lain? Mimpi, seru petugas polisi itu, suaranya sangat mendominasi. Chen Bei mengerutkan sudut mulutnya memberikan makna yang dalam. Baiklah, apapun yang kalian katakan. Lagi pula, barang-barang ini akan kudapatkan kembali cepat atau lambat. Chen Bei digeledah oleh polisi kemudian difoto dan dipindai dengan inframerah. Terakhir, kepalanya ditutup dengan kerudung hitam. Chen Bei hanya merasa bahwa dia dibawa pergi dengan mobil polisi, kemudian mobil itu melaju di sepanjang jalan. Sekitar setengah jam kemudian, mobil polisi itu berhenti. Chen Bei dikawal keluar dari mobil oleh beberapa petugas polisi dan dibawa ke sebuah ruangan khusus. Sebelum tudung di kepala Chen Bei dilepas, tiba-tiba sebuah batang besi menghantam punggung Chen Bei secara langsung. Chen Bei yang masih tertutup oleh tudungnya tidak dapat melihat apa yang terjadi di luar, tapi dia bisa dengan peka merasakan sebuah serangan yang tiba-tiba. Dia segera berbalik, lalu menendang. Boom! Pria itu ditendang terhempas keluar sambil meneriakkan jeritan yang menyakitkan. Shoot! Para petugas itu sangat marah dan mereka pun menyerang Chen Bei. Mereka akan memberi pelajaran dengan keras kepada tahanan terkutuk ini. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Kepala Luo kepada mereka barusan. Harus memberikan pelajaran yang keras kepada Chen Bei. Pukul dia sampai setengah mati. Buk buk buk. Terdengar jeritan-jeritan yang menyedihkan. Para petugas itu terus terlempar keluar sebelum mereka sempat mendekati tubuh Chen Bei. Meskipun kaki dan tangan Chen Bei telah diborgol, dan wajahnya juga ditutupi dengan kerudung, tapi itu tidak mempengaruhi keahliannya sama sekali. Jeritan yang menyedihkan terdengar kemanapun dia pergi. Belasan menit kemudian, tudung kepala Chen Bei baru terbuka. Para petugas yang telah dipukul olehnya telah lama menghilang. Berdiri di depannya adalah seseorang yang mengenakan seragam kerja. Chen Bei melihat sekeliling dengan sekilas, lalu tertawa terbahak-bahak. Tempat penahanan khusus. Tak disangka, mereka akan menempatkannya di sini. Karena sudah datang maka itu tak masalah, Chen Bei pun tidak peduli. Tempat ini hanyalah sebuah sangkar burung kecil, jika dia ingin pergi. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahannya, tetapi dia tidak berencana untuk pergi. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya dipikirkan oleh kelompok itu. Chen Bei dikawal oleh petugas dan kembali digeledah, kemudian ia berganti pakaian dengan setelan biru. Mengenakan pakaian khusus, dia dibawa ke area yang gelap di dalam. Melihat koridor yang gelap dan lembab, Chen Bei pun tidak bisa menahan senyum sinisnya saat itu. Dia dipaksa untuk melarikan diri dari Tiongkok sambil menanggung beban balas dendam yang penuh darah dan dalam saat itu. Dia tidak berpikir bahwa dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Apakah ini adalah Shanghai yang sekarang? Suram dan gelap, mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dia dibawa ke sebuah ruangan sempit, di dalam hanya ada tempat tidur dengan papan yang sudah rapuh, dan di atasnya duduk sekelompok orang yang juga berseragam yang sama dengannya. Ketika mereka melihat Chen Bei masuk, sekelompok orang dalam itu tiba-tiba mengangkat kepala mereka dengan suram dan penasaran. Mereka menatap Chen Bei dengan dalam. Perasaan ini seperti binatang buas yang sudah tidak memakan daging manusia selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba mereka melihat seonggok daging manusia segar. Beberapa orang dingin bahkan terlihat tertawa muram. Mereka sudah lama tidak melihat pendatang baru, setelah menunggu beberapa bulan. Pada akhirnya datang seorang pendatang baru lainnya. Bagi mereka,
Itu adalah alat untuk mengisi waktu luang. Perasaan menginjak-injak pendatang baru di bawah kaki mereka sungguh mengasyikkan apabila dibayangkan. Setelah Chen Bei didorong masuk, petugas tersebut segera mengunci pintu besi. Tempat ini benar-benar terisolasi dari dunia luar. Kedatangan Chen Bei seketika membangkitkan perhatian dan rasa penasaran dari kerumunan orang di sana. "Hei anak muda, kejahatan apa yang kamu lakukan?" Seorang pria dengan tato di seluruh tubuhnya bertanya dengan kasar kepadanya di atas tempat tidur. Ekspresinya sangat ganas bak binatang buas. Chen Bei mengabaikannya. Ia bergerak perlahan, berjalan ke sudut dan perlahan duduk. Melihat pendatang baru ini mengabaikan dirinya, lelaki bertato itu seketika marah. "Bocah bau, cepat kemari." Chen Bei masih mengabaikan mereka. Lah bersandar dengan diam di pojokan, matanya terpejam seolah sedang beristirahat. Melihat pendatang baru ini berani mengabaikannya dengan berani seperti itu, pria bertato itu pun naik pitam. Dia sudah berada di ruangan ini selama setengah tahun. Dan dia adalah bos di ruangan itu. Jika dia sudah mengatakan satu, tidak ada yang berani mengatakan dua. Namun saat ini, pendatang baru ini berani mengabaikan dirinya sendiri seperti itu. Ini jelas-jelas sedang menantang otoritasnya. Dan sekelompok orang di sekitar pria bertato itu mulai bergembira di atas penderitaan orang. Mereka terjebak di tempat sial yang membosankan dan gelap ini setiap hari. Dan pada hari ini datang seorang pendatang baru, ini menjadi satu-satunya kesenangan mereka. Pendatang baru di depannya berani untuk tidak menghormati bos ini sama seperti sedang mencari kematiannya sendiri. Wajah pria bertato itu galak dan geram. Dia segera melompat turun dari papan ranjang dan berjalan menuju Chen Bei. "Bajingan, aku memanggilmu. Angkat kepalamu. Dengar tidak?" Wajah pria bertato itu sangat geram. Chen Bei masih duduk di pojokan, matanya terpejam, sama sekali mengabaikan pria bertato itu. "Brengsek, bajingan. Aku sedang berbicara denganmu." Wajah pria itu menjadi semakin galak dan marah. Lah segera mengeluarkan dahak di mulutnya dan meludahkannya ke kepala Chen Bei. Cuy, dahak kental itu diludahi mengenai rambut Chen Bei memberikan penghinaan yang luar biasa kepadanya. Seketika, Chen Bei mengangkat kepalanya dengan perlahan. "Bajingan. Berani menatapku?" Wajah pria bertato itu tampak geram. Ia kemudian mengeluarkan dahaknya lagi dan bersiap untuk meludahinya kembali. Boom! Tiba-tiba, Chen Bei seketika berubah menjadi bayangan. Pukulan itu seakan mengandung kekuatan yang menakutkan, seketika menghantam dada pria bertato itu dengan keras. Boom! Pria bertato itu terhempas keluar dengan kekuatan yang mengerikan. Ia seketika menabrak dinding hingga meretakkan tembok. Sekumpulan debu beterbangan. Dan seluruh kepala pria bertato itu tertanam dalam retakan tembok tersebut dengan darah yang terus menyembur keluar dari mulutnya. Berisik, ekspresi Chen Bei sangat dingin dan dia perlahan menarik tangannya. Seisi ruangan menjadi hening seketika. Mata semua orang membelalak, mereka tercengang. Bos mereka, bos yang ahli dalam perkelahian, terhempas hanya dengan satu pukulan? Sial, bahkan dinding pun menjadi hancur. Sial. Hati semua orang di seisi ruangan bergetar hebat, mereka sangat ketakutan. Sial, kekuatan ini benar-benar melampaui batas dan akal sehat. Chen Bei berpaling dengan cuek, dan pria bertato itu masih terjebak dalam reruntuhan dinding seperti telah terpaku mati pada tembok itu. Darah segar terus merembes keluar, pemandangan mengerikan ya. Yang membuat hati gemetar ini membuat semua orang yang ada di dalam sel seketika terdiam dan tidak ada lagi yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Chen Bei berjalan menghampiri keran shower di samping dan perlahan melepas pakaiannya. Shoot! Saat dia melepas pakaiannya, udara di seisi ruangan terasa kembali menjadi dingin. Mata semua orang membelalak, mereka menatap tubuh Chen Bei yang kuat dan kekar. Di tubuhnya bekas luka mengerikan saling terjalin dan menonjol, seakan seperti saksi dan bukti dari iblis neraka. Pada saat ini, wajah semua orang di ruangan tiba-tiba berubah. Wajah mereka sangat pucat dan mereka gemetar. Sial, dia adalah seorang iblis. Chen Bei membuka pancuran dan membiarkan air dingin perlahan membasahi tubuhnya. Saat ini, dia memejamkan matanya dan memikirkan wanita itu. Li Qingyan, saat ini, bagaimana kabarnya? Dengan adanya Sulei, dia seharusnya aman. Setelah mandi, Chen Bei kembali mengenakan seragam dan berjalan perlahan ke sudut dan duduk. Saat ini, tidak ada seorang pun di dalam ruangan yang berani berbicara lagi. Semua orang bersembunyi di tempat tidur dengan ketakutan. Mereka takut iblis yang mengerikan tiba-tiba menjadi marah. Dan pria bertato itu masih menempel di dinding dengan darah di mulutnya yang masih terus meluap. Beberapa menit kemudian, petugas mengetahui kondisi di ruangan ini. Shoot! Sekelompok besar petugas dengan tongkat listrik bergegas masuk. Suasana di tempat itu menjadi sangat mencekam. Ketika para petugas itu melihat pria bertato itu menempel di dinding, mereka semua seketika terkejut dan mengernyitkan kening mereka. Ini mengerikan.
Ini adalah kasus berdarah yang terbesar yang pernah terjadi sepanjang sejarah. Para perawat bergegas datang dan dengan hati-hati menarik pria bertato itu keluar dari dinding. Saat ini dia sedang sekarat dan darah di mulutnya terus mengalir. Itu adalah sebuah pemandangan berdarah. Siapa yang melakukannya? Petugas itu memegang tongkat listrik dan wajah mereka tampak sangat marah. Berani berkelahi dengan sangat tidak bermoral di dalam ruangan. Bahkan sampai membuat orang menjadi seperti ini. Sungguh lancang. Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang berani bicara. Sekelompok orang di ruangan itu menatap ke arah Chen Bei yang ada di sudut dinding dengan gemetar, seakan sedang menjelaskan sesuatu. Wajah para petugas itu geram dan marah dan mereka bergegas ke depan Chen Bei. Apakah kamu yang melakukannya? Seru petugas itu. Chen Bei menganggukkan kepalanya perlahan. Bangun sekarang. Sekelompok petugas segera bergegas dan mengepung Chen Bei. Udara terasa agak mencekam. Chen Bei juga tidak melawan dan berdiri dengan perlahan. Siapa yang memberimu keberanian? Beraninya memukul seseorang di sini. Petugas itu sangat marah dan matanya melotot tajam kepadanya. Di pusat penahanan khusus ini tidak ada satu orang pun yang berani bertindak sesuka hati mereka. Berani memukul orang di tempat ini. Ini sama saja seperti sedang menantang peraturan yang ada di sini. Dia yang menggangguku terlebih dahulu. Chen Bei menjawab dengan datar, suaranya sangat tenang seolah-olah dia adalah orang yang tidak bersalah. Lancang. Masih berani berdalih. Petugas itu semakin geram ketika melihat orang ini yang masih berani berdalih. Tongkat di tangannya menderakan suara arus listrik. Seakan ingin mengancam orang yang ada di depannya. Chen Bei sangat tenang, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya dan di tengah-tengah keterkejutan petugas itu ia langsung meraih tongkat yang dialiri listrik itu. Prak, terdengar suara yang tajam dan nyaring. Tongkat menakutkan itu seketika dihancurkan oleh telapak tangannya. Bersambung.